Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurlinda SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banjar. Kali ini saya akan bahas tentang aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Dalam melaksanakan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif ini, saya melaksanakan diseminasi budaya positif secara berkolaborasi bersama rekan sejawat calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banjar, Ibu Risnawati SPD. Tempat pelaksanaan diseminasi berada di SDN Loktanah 1 pada hari Senin tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dalam diseminasi budaya positif ini, kami sama-sama berkolaborasi untuk memaparkan isi modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi lebih pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, dan bertanggung jawab. Dalam menciptakan budaya positif, maka perlu mengembangkan nilai-nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai akan terlihat tergantung bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri saat bertindak di keseharian kita. Sebagai seorang guru, kita harus menempatkan diri kita dalam posisi manajer, bukan sebagai penghukum atau senantiasa memberikan penghargaan. Posisi manajer di sini adalah dengan menjalankan praktik segitiga restitusi terhadap kasus-kasus di sekitar kita, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan sehingga terbentuklah keyakinan dalam bentuk kesepakatan kelas. Konsep inti pada budaya positif diantaranya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, hukuman dan penghargaan, lalu yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dalam rancangan tindakan untuk aksi nyata, latar belakangnya adalah kurangnya kesadaran murid dalam melaksanakan disiplin di kelas. Tujuannya untuk membangun kesadaran siswa akan pentingnya penerapan nilai-nilai positif dalam dirinya. Tolak ukurnya adalah terbentuknya kesepakatan kelas di setiap kelas dan diterapkannya kesepakatan kelas itu di kelas masing-masing. Lini masa tindakan yang dibutuhkan, pertama adalah meminta izin kepada kepala sekolah. Yang kedua, melakukan diseminasi materi budaya positif kepada semua warga sekolah. Yang ketiga adalah membimbing murid dalam membuat kesepakatan kelas di kelas. Yang keempat, membuat kesimpulan dan juga refleksi dari apa yang telah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati Kepala Sekolah SDN Loktanah 1, yang ulun hormati Kepala Sekolah SDN Parintani atau yang mewakili. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan seluruh Amirul Mukminin dari zaman dahulu hingga nanti yaumul kiamat. Amin. Izinkan ulun di sini membuka acara pada hari ini, yaitu sosialisasi tentang praktek baik di sekolah. Nah, di sini nantinya ulun berkolaborasi dengan Ibu Nurlinda dari SDN Parentali. Kami membawa judul berkolaborasi berbagi praktik baik budaya positif di sekolah.
Baiklah, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Al-Fatihah. Terima kasih, semoga acara kita hari ini berlangsung lancar dan membawa berkah bagi kita semua. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Loktana 1 yang pada hari ini akan diwakili oleh Ibu Siti Fatimah. Waktu dan tempat ulun persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah Parintali atau yang mewakili, yang terhormat Dewan Guru yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan, marilah kita sama-sama banggakan calon guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat beliau dari dahulu hingga yaumil kiamat. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berkumpul di sini untuk menyimak paparan dari calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banjar, yaitu Ibu Risnawati dan Ibu Nurlinda, tentang budaya positif di sekolah. Semoga apa yang dipaparkan nantinya dapat menambah pengetahuan kita. Itu saja yang ulun sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Fatimah atas sambutannya dan dukungannya kepada kami. Selanjutnya langsung saja ulun sampaikan berbagi praktik baik budaya positif di sekolah. Berdasarkan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sumtulada Ing Madia Mangun Karsa Tut Uri Handayani. Nah, di sini peran kita sebagai pendidik yaitu di depan kita harus mampu menjadi teladan bagi anak-anak kita, di tengah mampu memberikan ide dan gagasan, di belakang mampu memberikan motivasi dan dorongan kepada murid kita agar sesuai dengan kodrat yang ada pada anak, sesuai dengan kodrat zamannya, sesuai dengan kodrat zaman kita pada hari ini, pada zaman sekarang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi yang semakin pesat dan mempengaruhi karakter peserta didik. Untuk itu perlu ditumbuhkan budaya positif di sekolah yang dimulai dari diri guru itu sendiri. Berdasarkan pemahaman saya, nantinya saya ingin menjelaskan sedikit tentang budaya positif calon guru penggerak. Nantinya diharapkan mensosialisasikan. Nah, latar belakang kami mengadakan kolaborasi bersama Ibu Linda itu adalah karena kami juga mendapat tugas dari LMS, itu adalah harus mensosialisasikan budaya positif
belajar di sekolah. Nah, tujuannya dengan berkolaborasi dengan CGP, kepala sekolah, rekan guru sejawat, diharapkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah semakin baik dan dapat mengimplementasikannya di sekolah dengan konsisten serta dapat berbagi praktik baik budaya positif. CGP rekan guru memahami tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum ulun lanjutkan, tentunya Bapak Ibu sudah sebenarnya kami di sini tidak mempelajari atau mengajari, tapi ulun cuma berbagi praktik apa yang kami dapat di pendidikan calon guru penggerak. Dari apa yang ulun paparkan tadi mungkin ada kata-kata yang masih asing bagi kita. Salah satunya mungkin ada yang bisa menyebutkan yang asing selain dari budaya positif, perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Rasanya semuanya asing ya bagi kita. Nah, itu kami juga tadinya merasa asing, apalagi itu yang ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, itu apa? Nah, nanti akan dipaparkan oleh kami insya Allah bersama dengan Ibu Linda. Nah, intisari yang ingin kami sampaikan nanti adalah budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk di SD itu rasanya bernalar kritis belum sampai ya. Berikutnya disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman dalam prakteknya, melibatkan komunikasi tentang perilaku positif yang efektif antar murid dan guru. Di sini nanti juga kita akan belajar tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas adalah kesepakatan persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid dan ditaati bersama. Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya mirip dengan tata tertib atau tata tertib di kelas. Nah, nanti kita bahas sedikit kebutuhan manusia. Nah, manusia melakukan sesuatu itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak hanya anak-anak kita yang di sekolah, dia melakukan hal-hal yang di luar budaya tindakan positif itu karena mereka ada kebutuhan yang ingin dia dapatkan di situ, ingin dipenuhinya di situ. Berikutnya nanti ada posisi kontrol, di mana hanya kita sendiri yang mampu mengontrol diri kita sendiri dan kita tidak bisa mengontrol diri orang lain. Lanjut. Nah, budaya positif, kemajuan teknologi yang begitu pesat memberi dampak terhadap perkembangan karakter anak. Karena itu sebagai guru perlu menerapkan budaya positif pada murid di lingkungan sekolah sehingga murid mampu menyaring dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan
Nah, disiplin positif nantinya akan menumbuhkan atau melahirkan nilai-nilai kebajikan yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila tadi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Nah, berdasarkan tadi semboyan Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa kita sebagai guru itu adalah menuntun apa yang menjadi kodrat anak. Nah, jadi kita memasukkan nilai-nilai profil Pancasila ini beriman dan bertakwa. Jadi kita dulu yang melaksanakan ini, baru kita menyampaikan kepada anak karena mereka melihat apa yang kita lakukan, sehingga nantinya mereka akan meniru. Karena salah satu kemampuan anak itu adalah meniru apa yang dia lihat dan dia rasakan. Nah, kalau kita bisa memberikan contoh tentang beriman kepada Tuhan itu seperti apa, berakhlak mulia itu seperti apa, berkebinekaan global itu seperti apa. Nah, berkebinekaan global ini bisa kita kita bisa asumsikan kalau di lingkungan kita itu bisa misalnya kebinekaan dengan keberagaman agama. Nah, ada aja kan kita terkadang tidak sama dengan agama-agama yang lain. Bagaimana kita menyikapi itu sehingga nantinya anak ketika keluar mereka bisa bersosialisasi. Nah, bergotong royong. Nah, itu juga harus sudah kita juga sebagai guru memberikan contoh bagaimana bergotong royong kepada anak. Nah, salah satunya kita bisa membuat peraturan atau keyakinan di sekolah itu nantinya tentang kebersihan. Nah, kita bisa sama-sama membersihkan halaman misalnya. Nah, itu bisa kita laksanakan sedikit demi sedikit dari diri kita sendiri. Mandiri, diharapkan nantinya anak di masa yang akan datang itu mampu mandiri. Mandiri tidak tergantung kepada orang lain. Jadi dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, bernalar kritis dan kreatif. Nah, membentuk keyakinan kelas. Dalam proses pembuatan keyakinan kelas, terkadang terkandung penanaman nilai dan karakter sesuai konsep profil pelajar Pancasila tadi. Nah, setelah kesepakatan kelas disetujui dan disahkan oleh murid dan guru, selanjutnya penerapannya dalam skenario pembelajaran yang dapat menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Seperti berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran sebagai bentuk penanaman nilai beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri dan disiplin dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas, bertanggung jawab dalam membereskan alat main yang telah digunakan, saling menghormati dan menghargai juga menyayangi teman, tertib, mentaati aturan main. Kesemuanya itu tercantum dan pada keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, dari apa yang ulun sampaikan tadi, itu aja yang ulun sampaikan. Akan dilanjutkan oleh Ibu Nurlinda. Kepada Ibu ulun persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Loktana 1 dan saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pangitali dan juga rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru di SDN Loktana 1 dan juga di SDN Pangitali.
Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas kehadirannya Bu Hantian di sini untuk melihat kami di sini berbicara. Kami di sini sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Risnawati bahwa kami di sini bukan untuk menggurui ataupun mengajari, tetapi kami di sini hanya ingin berbagi kepada pian-pian semua. Semoga apa yang kami peroleh ini bisa kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Jadi saya di sini Nurlinda SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banjar akan meneruskan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi Ibu Risnawati tentang budaya positif. Budaya positif di sini terdiri dari 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol diantaranya adalah posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, di situ ada terlihat bahwa ada posisi menghukum. Itu merujuk kepada identitas gagal, kemudian membuat orang merasa bersalah, sama. Keduanya adalah merujuk kepada identitas gagal. Kenapa disebut gagal? Karena posisi penghukum di sini kita contohkan seperti kenapa anak itu tidak mengerjakan PR. Nah, kenapa tidak mengerjakan PR? Silakan keliling lapangan 100 kali. Nah, itu kan posisi penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Dari kata-katanya di situ ada model seperti berceramah atau menyalahkan. Sayang, pintar, sakel. Ya, di situ di posisi kontrol itu membuat orang merasa bersalah. Di sini kita merasa kita sebagai guru ini loh, kasihan sekali sih ibu kecewa gitu. Mungkin kalau kamu nggak mengerjakan PR nanti ibu dimarahi kepala sekolah gitu. Gimana sih kamu nih? Gitu. Seperti itu. Lalu kemudian identitas berhasil atau sukses bisa dikatakan seperti itu termasuk dalam posisi kontrol teman. Posisi kontrol teman di sini lebih kepada kita tidak sebagai guru tapi membawa dia sebagai teman kita. Kenapa sih kamu nggak mengerjakan PR? Besok kerjakan ya. Ibu nggak marah sih. Gitu. Mungkin lebih ramah lah kepada anak ini. Kemudian sisi pemantau di sini juga dengan cara menghitung atau mengukur. Yang diukur di sini adalah seperti kita memiliki data-data. Kamu nih sudah seminggu nih nggak masuk sekolah, betul tidak? Modelnya ada datanya nih, kita memasukkan data dulu. Tetapi tidak seperti menghukum juga tidak memberikan solusi juga mungkin tidak. Cuma lebih kepada menanyakan betul tidak sih kamu tidak sekolah misalnya 10 minggu, lalu apa alasannya, kenapa, dan seperti apa sih, mungkin itu tadi apa, peraturannya diingatkan kepada peraturan, kan kamu sudah tahu peraturannya di kelas itu seperti apa, harus mungkin kehadiran hanya 3 kali dalam 1 semester misalkan yang boleh tidak hadir, seperti diingatkan kembali. Kemudian yang terakhir adalah identitas berhasil atau sukses. Di sini berupa kontrol dirinya sendiri. Dia bisa menghargai diri sendiri, yaitu posisi manager. Inilah posisi yang diharapkan yang bisa kita laksanakan sebagai guru di kelas. Posisi manajer di sini menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan kontrol diri kepada siswa itu. Nanti akan saya bahas di posisi manajer ini lebih lanjut. Ini di sini ditanyakan apa yang diyakininya, lalu apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, setelah tadi membahas tentang posisi kontrol, posisi manajer yang terakhir itu didasarkan kepada segitiga restitusi. Ini adalah cara bagaimana kita menerapkan diri posisi kontrol tadi kepada posisi manajer. Posisi manajer di sini caranya ada 3. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Ini adalah kata-katanya Bapak Ibu. Pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kira-kira bisa tidak kita bicara seperti itu ke anak? Anak yang salah lah, kita lagi emosi-emosinya. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga dulu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, lalu
ibu juga tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin membantu mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, divalidkan kembali. Nah, kamu pasti memiliki alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Bayangkan ibu bapak, anak yang salah disuruh bangga dengan kesalahannya karena dia memiliki alasan. Nah, mungkin sangat sulit ya. Kita biasanya menyalahkan aja, bisa menyalahkan gitu. Sementara di sini kita tidak boleh menyalahkan, malah disuruh anak itu berbangga dulu dengan kesalahannya karena dia memiliki alasan itu. Nah, kemudian kamu boleh melakukan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini, tentunya menanyakan apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, yang disepakati di sini adalah kesepakatan kelas tadi, karena kesepakatan kelas itu bukanlah modelnya, bukan seperti aturan ataupun tata tertib kelas, bukan Bu. Kalau tata tertib kelas itu kan kita yang membuat, harus dipatuhi. Kalau keyakinan kelas itu adalah hasil olahan kita bersama, kita dengan siswa, apa yang mau dilaksanakan, apa yang tidak boleh, itu kita sepakati bersama. Lalu kemudian diingatkan kembali dengan isi kesepakatan kelas itu. Yang ketiga, bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, atau mungkin harapan dia sih ke depannya itu seperti apa, itu yang ideal. Nah, yang terakhir, kamu mau menjadi seperti apa, ditanyakan. Jadi bagaimana dia menyelesaikan masalahnya dengan melihat kesalahannya itu supaya diperbaiki. Habis materinya. Jadi saya punya video, ada artis. Video artis. Sebentar ya, Bapak Ibu. Bicarakan dulu. Ada artisnya Bu? Artisnya sangat bagus sekali. Itu udah artis internasional. Bentar ya, suaranya masih. Sini saja. Itu sampai tak?
tahu alasan Saka tidak mau kenal saya itu kenapa? Bukan tidak bisa, bukan. Ini validasi tindakan yang salah. Memasuki bagian terakhir, menanyakan kepada keyakinan kelas. Bisa sedikit ada bayangan lah Bapak Ibu ya. Jadi mungkin itu saja dari kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berdiri dulu Bapak Ibu supaya tidak encok. Sebelumnya ya, sedikit karena tidak pakai musik, kita pakai suara. Nah, nanti kita bubuhan pian umpati ulun. Ulun contohkan dulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping merangkul kawan. Jadi bahu temannya yang dipegang, jadi rangkul di anaknya, dipegang aja karena bukan motring. Terus nanti tangan ke depan, fokus tujuan. Nah itu ya, nah itu. Kita mulai. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping merangkul kawan, tangan ke depan, fokus tujuan. Mari belajar bersama-sama. Sekali lagi, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping merangkul kawan, tangan ke depan fokus tujuan. Mari belajar bersama-sama. Sekali lagi, saling berhadapan. Nah, saling berhadapan. Dua-dua, satu orang nanti bergantian, satu menggenggam tangannya, satu membuka tangan teman yang bergenggam. Ya, yang menggenggam itu ibaratkan bagian pian menggenggam sesuatu yang sangat penting untuk hidup pian. Jadi jangan sampai kawan itu membukanya. Nah, sedangkan yang membuka itu sekuat tenaga membuka. Ayo dimulai, 1, 2, 3. Genggam. Ya, ibu menggenggam, ulun yang membuka. Ibu ini karena ini ada rahasia di sini, jadi
kuat sekali dia menggenggamnya. Iya, bayangkan Bapak Ibu ya bahwa di tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh dilepas gitu. Jadi satu teman lagi berusaha dengan cara apapun, mau membujuk, mau ngasih duit, misalkan boleh, mau menyakiti, mencubit, suruh buka, pokoknya suruh buka gitu. Bisa tidak dibuka? Ya itu saja sih. Coba. Yuk, Silakan kita coba. Bareng. Pasangan. Ayo. Kira-kira bisa dibuka tidak Bapak Ibu? Ayo. Boleh dirayu, boleh ya apa caranya? Udah. Sekarang ya. Sebaliknya lagi deh, kawannya lagi yang tadi yang membuka, sekarang dia bagian menutup. Coba. Ayo buka Pak. Bisa dibuka. Ayo, bisa. Tetap tidak bisa. Nah, itulah posisi kontrol. Nanti Ibu yang menjelaskan. Ya, menambahkan sedikit tentang posisi kontrol. Nah, itu tadi seperti itu ya Bapak Ibu, bahwa posisi kita itu hanya bisa memberikan tenaga, memberikan bujukan dan rayuan agar anak didik itu mau mengikuti apa yang kita contohkan atau kita berikan, tapi dia tetap memiliki keteguhannya sendiri. Nah, disitulah posisi kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol anak. Yang bisa itu kita hanya memberikan contoh, memberikan motivasi agar apa yang tidak baik pada diri anak itu menjadi lebih baik. Nah, ulun coba sedikit apa yang dia rasakan tadi waktu membuka Bapak Ripani. Yang ini dibuka untuk kawan. Keras. Sama mengarasi Mbak. Kurang lebih ya sama aja. Nah, seandainya ulun tadi waktu dibuka itu Ibu Siti bisa merayu ulun supaya ulun membuka, maka apa yang diinginkan Ibu Siti itu baru bisa ulun terima. Nah, seperti itu juga gambaran kepada anak. Kalau kita bisa merayu, bisa mengambil hati anak, nah baru kita bisa memasukkan apa yang menjadi tujuan kita untuk memberikan budaya-budaya positif tadi kepada anak. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Itu ya Bapak Ibu, bahwa posisi kita itu hanya bisa memberikan tenaga, memberikan bujukan dan rayuan agar anak didik itu mau mengikuti apa yang kita contohkan atau kita berikan, tapi dia tetap memiliki keteguhannya sendiri. Nah, disitulah posisi kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol anak. Yang bisa itu kita hanya memberikan contoh, memberikan motivasi agar apa yang tidak baik pada diri anak itu menjadi lebih baik. Nah, ulun coba sedikit apa yang dia rasakan tadi waktu membuka Bapak Ripani. Yang ini dibuka untuk kawan. Keras. Sama mengarasi Mbak. Kurang lebih ya sama aja. Nah, seandainya ulun tadi waktu dibuka itu Ibu Siti bisa merayu ulun
supaya ulun membuka, maka apa yang diinginkan Ibu Siti itu baru bisa ulun terima. Nah, seperti itu juga gambaran kepada anak. Kalau kita bisa merayu, bisa mengambil hati anak, nah baru kita bisa memasukkan apa yang menjadi tujuan kita untuk memberikan budaya-budaya positif tadi kepada anak. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Nah, dari kegiatan kita tadi, saya ingin membuat sebuah refleksi diri kita. Bagaimana sih kita sudah bertindak kepada anak-anak kita di sekolahan? Apakah sudah betul atau tidak? Apakah yang kita lakukan ini posisinya apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sudah menjadi seorang manajer? Nah, disitulah kita harus berpikir sebenarnya tidak apa-apa sih menghukum, asalkan menghukumnya itu sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tetapi lebih bagus lagi bila kita semua sudah mampu menjadi seorang manajer, artinya bukan hukuman, melainkan kita merubah kesalahan itu menjadi sebuah kelebihannya yang akan dia perbaiki ke depannya seperti apa. Jadi sebagai penutup dari ulun, mari kita bersama-sama kita refleksikan ke dalam diri kita masing-masing, di mana sih posisi kita, sudah seperti apa kita, sudah betul atau tidak. Jadi kita sama-sama berubah, kita sama-sama menjadi lebih baik lagi. Bila kita masih dalam posisi penghukum, sebisa mungkin janganlah berada di posisi penghukum. Karena anak itu kan tadi berada dalam posisi gagal tadi Bu. Jadi kalau penghukum kan ibunya penyanyikan ya aku indah. Paling esok saat pulang ibunya ya biar aja tetap saja diulangi kesalahannya, dia tidak berpikir. Tetapi saat kita menjadi seorang manajer, dia akan berpikir bahwa saat ini dia melakukan kesalahan, besok dia akan menjadi yang lebih baik lagi. Ya, itu saja dari ulun. Terima kasih atas kesempatannya. Ulun ucapkan kepada sekolahan SD Lokang 1 yang telah memberikan waktu dan tempatnya untuk SD kami, SD Parintali. Kami sebenarnya kesini karena sekolahan kami dulunya sangat sedikit, jadi supaya ramai lah kita berkawan, kita berkolaborasi di sini. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah telah memberikan kesempatan, telah memberikan kami semangatnya. Jadi kami bisa melaksanakan program guru penggerak ini dengan lebih baik. Ya, itu saja, terima kasih. Ya, demikian tadi apa yang bisa kami bagi sedikit yang kami pahami. Semoga ini bisa menambah sedikit pula wawasan dari Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Ulun mohon kepada Bapak Ripani untuk membacakan doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma yassir lana umurana wa qina wa qina fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara kita pada hari ini. Kami Ulun Prisnawati SPD bersama Ibu Nurlinda SPD mohon doa restunya, semoga apa yang kami kerjakan di pendidikan calon guru penggerak bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kami nantinya bisa menerapkan, mengimplementasikan ilmu yang kami dapat di sekolah. Terima kasih. Ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Paringkali dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Paringkali. Selamat datang, selamat bergabung. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Ulun di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banjar akan melakukan elaborasi pemahaman yaitu pada modul 1.4 budaya positif. Di sini saya melaksanakan aksi nyata, harus mengimplementasikan materi ini kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi ulun ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu bersedia bergabung bersama ulun di sini. Modul dalam budaya positif ini terdiri dari berbagai macam materi yang sangat banyak. Nah, topiknya dalam exploratory concept itu pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif ini berkaitan dengan disiplin kita kepada siswa-siswa kita dengan bersama dengan nilai-nilai kebajikan, artinya nilai-nilai yang kita anggap baik yang sudah tertanam dalam jiwa anak-anak kita. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Kira-kira banyak kata-kata yang baru Bapak Ibu lah. Termasuk ulun juga masih bingung restitusi. Tadi ya. Apa itu restitusi? Belum tahu. Selanjutnya. Nah, ini ada perubahan paradigma teori kontrol. Kita berilusi bahwa guru itu bisa mengontrol siswa. Kebanyakan dari kita. Lalu yang kedua adalah ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah atau dapat menguatkan karakter. Ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini biasanya kita lakukan pada murid seperti menyuruh harus bukanlah, bilang ada bermasalahnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ini tadi dari perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Dibacakan Kak? Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Berarti kita tidak mencoba memaksakan kehendak kita, tapi melihat dulu orang itu maunya apa. Jadi memahami dulu pandangan orang. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori pilihannya adalah semua perilaku itu pasti memiliki tujuannya. Baikkah, burukkah, itu pasti ada tujuannya. Mereka pasti itu untuk menimbulkan tujuan mereka, makanya mereka melakukan sesuatu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata di sini di teori pilihan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain tidak bisa. Nah, kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain sebenarnya. Kemudian pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Nah, kolaborasinya, konsensusnya menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya dipaksakah, ada dipaksakah, tetap saja orang itu akan bertindak sesuai apa yang diinginkannya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Di sini model berpikirnya menang-menang. Lalu kemudian adalah makna kata disiplin. Di sini disiplin
adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan secara kecenderungan umum, adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau menciptakan sesuatu yang mulia. Tadi nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada bentuk-bentuk nilai kebajikan universal. Tadi seperti yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berdiam mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, tadi ada hukum, motivasi, hukuman dan restitusi, dan penghargaan dan restitusi. Yang bingung tadi restitusi lah. Ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini termasuk yang penting juga Bapak Ibu. Hukuman di sini adalah sesuatu yang harus terjadi, yang menyakitkan, harus terjadi, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi itu adalah yang harus terjadi. Misalkan siswa itu terlambat masuk sekolah, lalu kita hukum keliling lapangan suruh berlari, itu hukuman. Kalau konsekuensi, kita anak itu terlambat, konsekuensinya apa? Dia terlambat berarti dia harus mengulang pelajaran, misalkan dalam waktu keterlambatan itu, atau dia tidak istirahat saat yang lain istirahat, itu konsekuensi. Yaitu hukumannya kan membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi sebenarnya jadi rasa sakit itu hanya saat waktu itu saja. Kalau hukuman sifatnya jangka panjang. Langsung aja dulu lah, kalau bisa dibaca. Nah, restitusi tadi di sini. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka hingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi tujuan mereka itu seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Banyak lagi Bu sebenarnya materinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kenapa ibu bawa kertas, Gana? Di sini ada gambar. Tulisannya apa yo?
Dalam menerapkan konsep budaya positif ini, saya merasa kesulitan saat menjelaskan kepada warga sekolah karena ada hal-hal yang sedikit berbenturan dengan budaya lama yang sudah ada di sekolah. Namun, setelah melaksanakan diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan sesama guru dan juga membangun kesepakatan di kelas, maka terbentuklah sebuah kesepakatan kelas yang dihasilkan di kelas 1. Semoga kesepakatan kelas ini dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan budaya positif di sekolah kami. Sekian paparan aksi nyata yang telah saya laksanakan di sekolah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.